Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Sini ada yang bertanya, apakah roh yang keluar bisa kembali lagi seperti mati suri? Mati suri itu domainnya orang-orang Indonesia. Nggak ada dalam kehidupan namanya orang mati bisa balik lagi ya hidup. Ya, jelas ya. Jadi, kalau mati suri bermakna sudah keluar rohnya, terus rohnya balik lagi ke jasad, itu adalah hal yang tidak ada di dalam agama dan hal yang mustahil terjadi. Allah telah firman, wa annahum ilaihim la yarji'un, dan sungguhnya mereka kepadanya tidak akan kembali. Jelas? Nah, mungkin itu kembali. Kalau misalnya ada sebagian orang menghikayatkan dia mati tiba-tiba beberapa saat bergerak lagi, itu belum mati sebenarnya. Ada memang di sebagian orang diperiksa nadinya, diperiksa ininya tidak bergerak, tapi hakikatnya dia belum meninggal, rohnya belum keluar. Itu ada di perhitungan secara kedokteran. Jelas? Nah, ini yang seperti ini belum keluar rohnya. Kalau rohnya sudah keluar, nggak mungkin kembali lagi. Ya. Ini semua cerita banyak berkembang di Indonesia. Sudah meninggal bisa balik lagi pergi balas dendam. Nah, sudah meninggal dia kejar orang yang bunuh dia. Ini cerita dongeng di Indonesia saja. Apa boleh berkurban pada hari Idul Adha bagi orang yang mampu? Apa hukum berkurban? Kalau dia mampu, sebaiknya dia berkurban. Sebagian para ulama mewajibkan kalau dia mampu. Dan pendapat yang mengatakan wajib, pendapat yang sebenarnya kuat dari sisi pendalilan. Walaupun saya sendiri secara umum saya lebih condong kepada pendapat yang mengatakan sunnah muakkadah. Oke. Apa boleh pergi haji dengan berhutang? Kalau bertanya boleh, boleh saja. Tapi kalau bertanya akbalnya dia haji kapan dia punya kemampuan. Iya. Dan dia belum wajib haji kalau dia berhutang. Kalau masalah boleh saja, hajinya syah. Tapi bukan hal yang afdal baginya. Bagaimana menyikapi tentang fenomena penampakan makhluk gaib yang banyak ditayangkan? Penampakan makhluk gaib itu adalah hal yang mungkin saja terjadi. Dia menampakkan bukan dengan wujud aslinya. Menampakkan bukan dengan wujud aslinya. Jin bisa berubah menjadi manusia, menampakkan dirinya sebagai manusia. Dan ini telah ada di dalam sejumlah hadis yang datang kepada Abu Hurairah itu syaitan 3 malam berturut-turut. Ya. Dan banyak lagi hadis yang menjelaskannya. Maka kalau mungkin saja. Cuma masalahnya di masa ini terlalu banyak orang-orang pendusta dan mencari keuntungan di belakang hal yang seperti ini. Jelas? Maka ya, menyibukkan diri dengan hal yang seperti ini, penampakan makhluk gaib dan seterusnya, ini adalah perkara yang tidak terpuji dalam syariat. Kemudian hal yang seperti ini tidak pantasnya untuk terlalu dibesar-besarkan. Ya, pantasnya terlalu dibesar-besarkan. Nah, papasannya jin itu alam lain, makhluk lain tidak nampak bagi kita. Hukum asal kita hanya menyaksikan apa yang nampak saja. Tidak perlu khawatir dan mempedulikan keadaan mereka. Alhamdulillah kita diajarkan zikir pagi dan petang, zikir bila dan sholat.
zikir ketika akan tidur, ketika bangun dari tidur, semuanya adalah wiqayah, penjaga bagi seorang hamba dari gangguan syaitan dan jin. Iya. Bagaimana tentang makmum yang masbuk? Apakah tetap mengikuti imam walaupun tidak membaca surah Al-Fatihah, tidak selesai doanya? Ya, seorang yang masbuk, kalau dia mendapati imam dalam keadaan masih membaca, kemudian setelah itu dia ikut dan membaca surah Al-Fatihah, maka dia dapat 1 rakaat, terhitung dapat 1 rakaat. Tapi kalau imamnya sudah ruku, dia belum baca Al-Fatihah, maka tidak terhitung 1 rakaat. Jadi ukuran masbuk itu dia membaca Al-Fatihah atau tidak. Sebab makmum menurut pendapat yang terkuat, yang dipegang kebanyakan ulama, yang di masa ini yang dikuatkan Syekh Ibnu Utsaimin, Syekh Bin Baz, Syekh Mukbil dan selainnya, bahwa makmum juga wajib membaca Al-Fatihah walaupun di salat jahriyah. Wajib membaca Al-Fatihah. Dalilnya adalah hadis Ubadah bin Samit yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab." Tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Iya. Kita harus membaca Al-Fatihah pada setiap rakaat. Bagaimana sikap kita ketika dikatakan bahwa doa berjamaah itu bid'ah? Bagaimana sikap kita ketika khatib sedang berdoa? Apakah kita diam atau berdoa sendiri? Kalau khatib berdoa boleh saja diaminkan, tapi dalam hati saja. Bagaimana sebaiknya kita menanggapi syubhat salat itu banyak yang zuhud, namun zuhud karena terpaksa. Ini bukan syubhat namanya, itu namanya tuduhan. Ya, dan saya tidak menganjurkan kepada ibu untuk melayani kalimat-kalimat yang seperti ini. Orang-orang yang tidak senang itu bisa saja membahasakan ketidaksenangannya dengan berbagai ucapan. Kalau kita sibuk menanggapi hal yang seperti itu, ini akan menghabiskan umur, habiskan waktu dan tenaga. Ya, amalan salih, seorang berusaha beramal dengan sebaik mungkin. Diterima atau tidaknya itu bukan urusan orang lain, itu urusan dia sendiri. Dia berusaha untuk ikhlas supaya amalannya diterima. Mau dikatakan terpaksa, tidak terpaksa, ya, itu urusan mereka yang mengatakan. Adapun kita berusaha beramal agar supaya kita ini menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, memakai kalung yang terbuat dari magnet dengan harapan dapat sehat, apakah yang termasuk syirik kecil? Ini kalung yang terbuat dari magnet ini apa bentuknya? Kalau dia jimat-jimat, ya maka dia termasuk syirik asghar memakainya. Ya. Kalau dia dianggap betul secara medis, ya bisa membantu kesehatan secara medis, maka memakainya juga adalah hal yang sebaiknya ditinggalkan, sebab mirip dengan memakai jimat-jimat. Dan syariat ini datang untuk menjaga semua pintu yang bisa mengantar kepada bentuk kesyirikan. Ya. Bolehkah mengkonsumsi barang yang diperdagangkan dengan sistem MLM? Kalau barangnya ada di depannya, ada yang jual misalnya, dia beli barang itu dan barangnya halal, tidak ada masalah dia. Tidak ada masalah dia pakai. Dia tidak terlibat dalam MLM-nya. Dia hanya transaksi jual beli, tidak ada masalah.
Apa pengertian akidah, tauhid dan iman? Apa ada bedanya? Akidah, tauhid dan iman dengan mana umumnya semakna. Dalam mana umumnya. Dalam mana khususnya kadang ada perbedaan. Ya. Khususnya berkaitan dengan iman. Dan ini telah kita terangkan tadi setelah pembahasan. Apa hukum akikah atau nasikah? Jika kita waktu kecil belum diakikahi orang tua, apakah boleh berakikah sekarang? Kemudian waktunya saat salat Idul Adha dengan niat akikah dan kurban. Wah, ini 3 pertanyaan sekali. 3 masalah yang ditanyakan. Masalah yang pertama, hukum akikah atau nasikah. Hukumnya menurut pendapat yang terkuat adalah sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah. Ya, ada buat hadis kullu mauludin marhum bi aqiqati, setiap yang dilahirkan itu terjadikan dengan akikahnya, terjadikan di situ, tidak memberikan makna wajib. Itu ada penafsiran yang merupakan titik pembahasan di kalangan para ulama. Ya, buktinya bukan wajib, sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahabba ayyunsika an waladihi." Siapa yang ingin mengakikahkan anaknya, menasihkan anaknya. Kalimat siapa yang ingin? Siapa yang ingin itu meminta alternatif, boleh, dia boleh tidak. Nah, ini pendapat kebanyakan ulama. Hukumnya sunnah muakkadah. Yang kedua, akikah bagi orang yang sudah besar. Ya, di waktu kecilnya belum diakikah. Sekarang dia baru tahu hukum misalnya, atau dia baru punya kemampuan, apakah boleh dia berakikah? Jawabannya, akikah itu diikat dengan waktu. Di hari ke-7, itu hadis yang sahih. Bagian para ulama yang menyebut hari ke-14 dan 21. Walaupun hadisnya lemah, tapi ada dari kalangan ulama ya as-salaf yang berpendapat dengan itu. Maka selain daripada 3 waktu ini, dia adalah ibadah yang sudah luput waktunya. Ibadah yang sudah luput waktunya. Dan kalau sudah luput waktunya, tidak disyariatkan lagi. Ya. Adapun hadis yang mengatakan bahwa Nabi mengakikahkan dirinya, itu hadisnya lemah. Hadisnya lemah. Masalah yang ketiga, ya, bagaimana berakikah dan niatkan juga kurban? Dan niatkan juga kurban. Jawabannya tidak boleh. Sebab akikah adalah sebuah ibadah, kurban adalah sebuah ibadah. Jenisnya dan maknanya berbeda. Tidak boleh digabungkan dalam satu sembelihan. Apakah bunuh diri termasuk takdir kehendak Allah? Iya, bunuh diri, ya, maupun mati biasa, semuanya takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini telah kita terangkan tadi di pembahasan. Doa ketika sujud di batin diucapkan dalam hati karena tidak bisa bahasa Arab. Boleh kan? Kalau dia harus berdoa, nggak apa-apa dia berdoa. Tapi afdalnya seorang ketika berdoa dalam sholat atau dalam sholatnya dia memakai doa yang ada dalam hadis, dia memakai dengan bahasa Arab. Bagaimana cara berhubungan dengan kerabat, bibi, paman dan lain yang kafir? Mereka lebih mampu dari segi ekonomi dan selalu membantu keluarga saya. Ya, di sini ada 2 hal yang perlu diterangkan berkaitan dengan hubungan. Kalau hubungan antara muslim dan kafir sebatas hal yang wajar, ya, sebatas hal yang wajar, dan kafir tersebut bukan kafir yang memerangi kaum muslimin atau berbuat kejelekan terhadapnya, maka tidak apa-apa ya, berbuat baik kepadanya ataupun berlaku ada hubungan dengannya, itu tidak dipermasalahkan.
Nah, di dalam Al-Quran Allah firman, la yanhakumullahu anil ladina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Sungguhnya Allah tidak melarang kalian dari orang-orang kafir yang tidak memerangi kalian dalam agama dan tidak mengeluarkan kalian dari kampung-kampung mereka. Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik kepada mereka dan berlaku adil. Sungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Jelas ya? Ini kalau dia tidak memerangi, ya, maka hubungan boleh saja. Kemudian kalau kaitannya hubungannya karena sisi ekonomi tidak pantas bagi seorang muslim. Iya. Kalau kafir berbuat baik kepadanya karena dia keluarga, dia terima misalnya karena sebuah hajat, ya boleh saja, dari sisi menerima boleh saja. Tapi harusnya bagi setiap muslim dan muslimah itu menjaga dirinya dan mengetahui bahwa Islam adalah kemuliaan untuknya. Dan keislaman yang dia miliki itu hal yang lebih baik dan lebih utama daripada dunia dan seisinya. Ya. Seluruh perkara dunia itu hanyalah ujian dan cobaan. Nah, hanya ujian dan cobaan. Dan bagi seorang muslim yang mengerti hakikat akan dunia, maka dia tahu betapa indahnya dan besarnya kemuliaan Allah berikan dengan agama yang diberikan untuknya. Allah muliakan dengannya dengan agama Islam. Ya. Dan siapa yang bertakwa kepada Allah, dia senantiasa menjaga agama yang ingin bertakwa kepada Allah, yakin bahwa Allah tidak akan menelantarkannya. Allah firman, "Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan adakan untuknya jalan keluar dan dia akan diberi rezeki dari arah yang tidak pernah dia sangka. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Siapa yang beramal saleh dari laki-laki dan perempuan dan dia adalah seorang mukmin, maka sungguh kami akan memberikan kepadanya kehidupan yang indah, kehidupan yang baik. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man taraka syai'an lillahi, abadalahu Allahu khairan minhu." Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan ganti dia lebih baik dengannya. Maka ini dua hal yang hendaknya diperhatikan. Ini saya kira jawaban untuk pertanyaan ini. Wallahu a'lam. Bagaimana ada masbuk pada salat Idul Fitri atau Idul Adha? Kalau dia masbuk satu rakaat, maka dia berdiri saja menambah satu rakaat jadi dua rakaat. Ya. Kalau dia masbuk dua rakaat, sudah selesai imamnya, maka tidak ada kewajiban lagi dia salat. Selesai sudah. Maka bisa dilihat apa udurnya tidak hadir. Kalau udurnya adalah hal yang diterima, maka dia tidak berdosa. Tapi kalau udurnya karena kelalaian, maka dia berdosa karena melantarkan kewajiban menghadiri salat Id. Menghadiri salat Id hukumnya wajib. Menurut pendapat kebanyakan ulama. Katanya ditemukan fosil-fosil manusia purba di dunia dan di tempat yang berpisah-pisah, yang menyebabkan ada teori bahwa manusia purba merupakan nenek moyang manusia. Padahal ini adalah salah 100%. Sudah tahu ya, salah 100% dengan kita yang apa manusia purba ini merupakan manusia juga atau makhluk lain? Ya Allah alam, tanya aja kepada yang menemukan itu. Sudah menjawab.
Kami sering mendapatkan email berupa artikel-artikel seperti pemahaman sisi Khawarij yang sering mencela pemerintah. Bagaimana seharusnya sikap kami? Bagaimana kalau kami membalas email itu dari artikel ahli sunnah? Apakah tindakan itu baik? Kalau dia balas misalnya dia kirimkan artikel yang kira orangnya mengambil manfaat, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Cuma sekarang ini terlalu banyak fasilitas yang terlalu mudah ini. Orang berhubungan mengirim, akhirnya menyebarkan pemahaman juga adalah hal yang mudah bagi sebagian orang. Ya, dan namanya kebenaran, tidak selamanya orang itu kebenaran itu lurus dan lancar diterima. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saja dan seluruh manusia di masa beliau menjawab dakwah beliau. Ya, apalagi kita. Ya, kritikan itu pasti ada kritikan. Namanya hidup di dunia ini pasti ada kritikan. Tidak ada yang selamat dari kritikan. Ya. Nah, Allah saja dikritik. Ya, dikatakan Allah itu 3. Ya kan? Allah saja maha perkasa dan maha mulia. Manusia lancang membicarakannya. Rasulullah dikatakan tukang sihir, dikatakan dukun. Ya. Nabi saja dibicarakan. Ya, apalagi kita. Ya, karena itu kata seorang penyair dan bait syair ini sangat sering sekali saya dengarkan dan saya juga hafalnya dari mulut Syekh Mukbir rahimahullah. Ya. Syair ini berbunyi, "Ma salimallahu min bariyatihi wa la nabiyyul huda fa kaifa ana." Allah saja dengan segala kebesarannya tidak selamat dari kelandisan manusia, tidak pula Nabi yang membawa petunjuk selamat, apalagi saya. Ya. Semua orang pasti dapat celaan. Tapi yang menjadi hikmah dalam kehidupan ini bagi orang yang menyampaikan kebenaran. Nah, disitulah letak kesabaran. Dia mendapatkan pahala dengan kesabaran. Dia mendapatkan pahala dengan terus berusaha menasihati. Dia mendapatkan pahala dengan bagaimana dia menampakkan agama dan menjelaskan. Ini pintu-pintu kebaikan terbuka. Bagaimana hukum pahala orang yang mengerjakan sesuatu? Pada awalnya tidak ikhlas, akan tetapi di tengah-tengah dia meluruskan dan mengikhlaskan niatnya. Ya bagus kalau dia luruskan dan mengikhlaskan niatnya. Nah, kalau dia berbuat sebuah amalan tidak ikhlas, misalnya sholat, awalnya tidak ikhlas, tapi tengah jalan dia luruskan. Maka dia di kadar ini, kalau memang asalnya awalnya tidak ikhlas, ya, kemudian dia luruskan, maka diharapkan itu diterima darinya. Diharapkan diterima darinya. Kami menjelaskan secara singkat siapa Abu Sa'id Al-Khudri. Abu Sa'id Al-Khudri nama lengkap beliau Sa'ad bin Malik bin Sinan, salah seorang sahabat Rasulullah SAW dan periwayat hadis yang meriwayatkan lebih dari 2000 hadis. Ya, ada 7 orang sahabat dikenal sebagai periwayat utama hadis-hadis Rasulullah. Salah satunya adalah Abu Sa'id Al-Khudri. Beliau di urutan yang kelima dari periwayatan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Abu Sa'id ini beliau hadir di sejumlah peperangan dan beliau termasuk sahabat yang mempunyai banyak keutamaan. Semoga Allah meridai beliau dan meridai seluruh para sahabat. Apakah jin muslim bertempat di surga sama dengan manusia? Nah, syariat ini untuk semuanya, untuk jin dan manusia. Untuk jin dan manusia. Kalau dari kalangan jin dia beriman, maka dia juga dimuliakan dengan keimanannya sama dengan manusia yang beriman. Kalau dia kafir, maka sama dengan manusia yang kafir.
Mau dijelaskan apa keimanan kita terhadap Allah? Allah Maha mendengar, maka Dia mempunyai pendengaran, kuping. Allah Maha melihat, maka Dia mempunyai mata. Allah berkuasa, maka Dia mempunyai tangan. Ini tidak benar ya. Seperti ini akidah yang salah. Tidak boleh dia berkata Allah Maha mendengar, kemudian setelah itu dia cari-cari keharusan. Kalau begitu punya kuping, punya cuping, punya lubang telinga, punya ini masuk ke dalam urutan. Apalagi kalau dia pernah belajar tentang telinga, dia lacak semua, punya saluran ini, punya ini dan itu. Ini tidak benar, keharusan seperti ini salah. Sudah kita tetapkan bahwa penetapan sifat harus diambil dari mana? Al-Quran dan Hadis. Tidak boleh dari akal-akalan, pikir-pikiran. Ya. Harusnya begini dan pastinya begini, itu tidak cocok. Ini cara yang tidak benar dalam memahami sifat. Saya harapkan diperhatikan kembali ya materi yang sudah saya terangkan. Ya. Teman-teman banyak merekam, ya, diperhatikan dan diulas kembali. Ini yang penting dalam memahami. Pada takbir zawal, apakah mengangkat kedua tangan? Apa maksudnya takbir zawal? Takbir tambahan ini maksudnya. Ya ini silap pendapat di kalangan para ulama. Apakah mengangkat tangan atau tidak? Ya, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ada hadis yang syah dari beliau. Ada sebagian sahabat yang mengangkat tangan. Siapa yang ingin mengangkat tangan silahkan. Yang sudah mengangkat tangan silahkan. Nah, saya sendiri yang kebetulan saya tidak mengangkat tangan sebab tidak ada yang syah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Takbir dia tetap takbir. Ya. Apa ada bacaan saat takbir zawal dan diantaranya? Jawabannya tidak ada bacaan. Itu. Dia takbir saja, tapi imam dia takbir, kemudian dia memperhitungkan makmum di belakangnya. Kadar mereka menyelesaikan takbir, kemudian dia menyusul dengan takbir yang kedua. Ya, imam harus mengetahui keadaan makmum. Yang dia takbir saja, dia tidak peduli di belakang. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Sudah langsung jalan. Makmum yang atas sudah berkata mereka. Ya. Jelas ya? Dan begitu seorang imam. Jadi imam dia takbir Allah Akbar, dia sangka makmum sudah selesai, dia tambah lagi Allah Akbar, demikian. Saat sholat Id bertepatan dengan hari Jumat siangnya, apakah sholat 2 atau 2 rakaat? Apa dalilnya? Saat sholat 2 rakaat duduknya istirahat. Ya, kalau sholat Id bertepatan dengan hari Jumat, maka kalau di sebuah negeri pimpinan negaranya, pimpinan negeri itu tetap mengadakan Jumat. Sebab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna mujammi'un, sesungguhnya kami menegakkan Jumat. Yang lainnya boleh tidak hadir Jumat. Tapi kalau dia tidak hadir Jumat, tapi masjid lain tidak ditegakkan Jumat, bukan artinya gugur salat duhur. Salat duhur itu kewajiban terus berjalan di sepanjang waktu. Waktu duhur, kalau tidak ada salat duhur maka wajib Jumat. Jelas? Tidak ada Jumat maka dikerjakan apa? Salat duhur. Karena itu orang yang masbuk hadir salat Jumat, Jumatnya sudah selesai, maka dia tidak salat Jumat, dia salat duhur. Ya. Dia salat duhur 4 rakaat. Jelas ya? Nah, dan ini dari kesalahan sebagian kaum muslimin. Hadir pagi-pagi, oh dari Jumat. Kalau gitu saya tidak ada salat hari libur. Ya. Ini pemahaman yang salah. Kalau dia ada hadir salat Jumat di masjid, ya boleh saja dia hadir di masjid lain yang salat duhur, boleh saja, tapi dia salat duhur. Jelas ya? Tapi kalau di sekitar rumahnya orang salat Jumat, maka dia wajib ke masjid untuk salat Jumat. Kenapa? Sebab dia dipanggil oleh adzan. Adzan itu wajib untuk dijawab. Wajib untuk dijawab. Kecuali kalau masyarakatnya semuanya salat duhur, ya dia hadir salat duhur. Hadir salat apa? Salat duhur. Jelas ya? Bolehkah anak kecil memakai gambar makhluk bernyawa? Anak kecil maupun orang besar tidak boleh memakai gambar makhluk bernyawa. Sebab gambar makhluk bernyawa itu adalah hal yang diharamkan di dalam syariat. Ya, dengan dalil yang sangat banyak. Antaranya Rasulullah SAW bersabda, "La'anallahu al-musawwirin." Allah melaknat orang-orang yang menggambar. Ya.
Adapun boneka untuk anak, maka itu boleh saja untuk anak perempuan. Tapi dengan catatan boneka itu, ya dia mirip saja, mirip. Ya mirip anak, tetapi tidak persis mirip. Kalau dia persis mirip, seperti sekarang ya, modelnya sangat mirip dengan anak kecil, itu tidak boleh seperti itu. Tidak diizinkan. Sebab ini dalam pemasangan gambar itu adalah pintu yang mengarah kepada kesyirikan. Gambar bernyawa. Sebab kesyirikan, salah satu sebab kesyirikan muncul di tengah kaumnya Nabi Nuh, mereka menggambar orang-orang salihnya untuk dikenang saja. Lama-kelamaan berubah untuk diagungkan. Akhirnya dibuatkan patungnya, disembah. Terjadilah kesyirikan. Maka agama menutup pintu. Inilah sebabnya gambar itu diharamkan. Gambar itu diharamkan. Jelas ya? Gambar yang bernyawa maksudnya. Gambar makhluk bernyawa. Apakah surya? Apa ciri-cirinya? Apakah ia merupakan suatu yang nyata benar-benar ada? Atau hanya sekedar khayalan seseorang? Iya. Dia hal yang nyata. Hal yang nyata. Bukan khayalan. Ada ciri-cirinya dan sifat-sifatnya. Nah, di antara ciri mereka adalah menyibukkan manusia dengan sifat wakil. Di antara ciri mereka tajam mengkritik penguasa, menjelekkannya. Di antara ciri mereka adalah hizbiyah. Ya. Kemudian di antara ciri mereka juga merendahkan para ulama. Ya, banyak lagi ciri-ciri mereka yang lain. Nah, jelas ya. Tapi bagi ikhwah yang pemula, saya nggak sarankan terlalu banyak masuk membahas hal yang seperti ini. Ya. Kelompok yang sesat itu banyak. Ada sebagian orang kadang sururiyah itu yang paling berbahaya, lebih berbahaya daripada kelompok Jahmiyah dan lain. Ya. Ini salah paham ya. Salah memahami. Dilihat semuanya didudukkan sesuai pada tempatnya masing-masing. Ya. Sesuai pada tempatnya masing-masing. Betul. Kadang sururiyah lebih harus dijelaskan pada tempatnya daripada menjelaskan kesalahan yang lain. Tapi saya nggak menasihati siapa yang baru belajar, belum mengenal akidah yang benar saja dia belum kenal, dia belum tanamkan pemahaman as-salaf yang bagus dalam dirinya, dia sudah sibuk berbicara dalam hal-hal yang seperti ini, sudah membentuk kepribadian ilmiah di dalam dirinya. Saya ingat awal kali saya datang ke Yaman, saya tulis pertanyaan ke Syekh Mukbil, pertanyaan mirip seperti ini. Saya katakan saya adalah seorang pemula dan saya tak ingin tahu tentang sururiyah dan bahaya. Suratnya, pertanyaannya berjalan ke meja. Saya lihat Syekh membaca pertanyaannya. Beliau senyum saja, disimpan pertanyaannya. Kemudian beliau jalan, dia tidak jawab. Ya. Awal kali saya datang. Lama saya duduk sama beliau belajar selama 4 tahun. Baru saya mengetahui betapa bijaksananya guru ini. Ya. Sebab dari awal dia tidak mau mendidik murid-muridnya dengan sesuatu yang belum selayaknya dia ketahui. Dia harus sibuknya dengan perkara yang lain. Sibuk dengan apa? Dengan perkara yang lain. Bagaimana hukumnya memakai kamus-kamus bahasa Arab yang dikarang oleh orang non-muslim seperti Munajjid? Kamus Munajjid itu ya ada bagusnya, diambil manfaat, tapi dia ada kritikan-kritikan. Ya, karena itu ada beberapa pembahasan yang menulis kesalahan al-Munajjid di dalam apa? Kesalahan al-Munjid di dalam kamus itu diterangkan kesalahannya. Ya. Nah, dan kamus-kamus yang lainnya banyak yang bagus. Tidak perlu kepada kamus ini. Ada kamus al-Muhit, ada Mukhtar al-Sihah, atau dia kembali kepada al-Sihahnya. Ya. Atau dia baca Tajul Arus, juga bagus, walaupun agak meluas. Kalau lebih meluas lagi, baca lisan al-Arab. Ya. Baca lisan al-Arab. Ini rujukan kamus-kamus. Ya. Kamusnya Ibn Faris juga bagus, mengembalikan kepada akar-akar bahasa. Ini kamus yang dipakai oleh as-salaf. Sebab perkamusan itu tidak dikenal di sebuah umat kecuali di umat Islam.
non-Muslim mengambil kamus itu, mereka belajar dari umat Islam membuatnya. Mereka membuat kamus istilah sekarang, kamus bahasa, kamus istilah, kamus kesehatan. Itu mereka pelajari dari umat Islam metodenya. Kamu melihat sejarah yang membuat kamus itu dalam umat Islam. Dari segala bidang umat Islam membuatnya. Ya. Dulu hadis itu yang sekian banyak itu dibuatkan oleh para ulama bagaimana bisa melacak hadis itu. Walaupun bukunya tidak dihafalkan, tapi bisa dilacak di mana hadis ini berada. Ya. Ini metode yang tidak pernah tergambarkan pada umat yang lain. Karena itu kalau ingin menggali kekayaan umat Islam, mereka punya kekayaan yang sangat banyak sekali dari sejarah. Nah, dari sejarah sampai di masalah hisab saja misalnya, masalah menghitung, angka 0 itu datangnya dari siapa? Hah? Angka 0, tahu angka 0? Dengan angka 0 ini, ya, sekian bilangan bisa dipermudah untuk dihitung dengan angka 0 ini. Angka 0 ini siapa yang pertama kali mencetuskan? Nah, seorang yang bernama Al-Khawarizmi. Ya. Al-Khawarizmi dia dari umat Islam. Dari umat Islam. Ya. Jelas ya? Nah, karena itu di masa ini orang-orang mengatakan bahwa belajar Islam itu kemunduran, itu salah paham. Justru orang yang belajar keislaman itu akan maju. Di dalam Islam itu diajarkan bagaimana cara yang maju, bukan maju sembarangan. Maju dengan langkah yang menciptakan kemaslahatan untuk manusia. Ada sekarang maju, tapi maju tidak menciptakan kemaslahatan. Lihat itu yang di internet, kemajuan. Tapi kemajuan membawa kerusakan. Kemajuan, lihat misalnya, kemajuan dari arah persenjataan, bikin nuklir yang akan mencelakakan sekian banyak manusia. Itu kemajuan tidak membawa kemaslahatan. Dan ini semuanya dilarang di dalam al-Islam, dilarang di dalam agama kita. Jelas ya? Baik, saya kira ini mungkin yang bisa disampaikan untuk semua daurah kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita dengarkan di daurah ini ada manfaatnya untuk seluruh ikhwah dan akhwat. Dan saya berharap mudah-mudahan kita semua dijadikan sebagai orang-orang yang senantiasa mempelajari akidah yang benar, pemahaman yang baik, dan senantiasa membentengi dirinya dengan ilmu yang menjaga kebaikannya, menjaga agamanya di dunia dan di akhirat. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.